Halo semuanya, balik lagi dengan saya Bapak Dewa Manusiatnya. Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang prakarya, yaitu tentang materi teknologi konstruksi miniatur rumah part pertama. Jadi di sini kemungkinan akan ada 3 part. Nah, part pertama ini kita bahas tentang pengantarnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian cuci tangan ya, rajin olahraga, terus makan makanan yang bergizi supaya imun tubuh kita kuat dan kita bisa terhindar dari virus-virus semasa pandemi ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang tujuannya. Tujuan kenapa sih kita harus belajar tentang teknologi konstruksi ini? Jadi apa sih yang kita dapatkan dari kita belajar pembelajaran prakarya ini? Jadi yang pertama itu kita bakal diharapkan untuk dapat menyatakan pendapat tentang keanekaragaman teknologi konstruksi. Nah, itu bisa meningkatkan rasa syukur kita dan kebanggaan kita telah dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Kayak gitu. Nah, terus tujuan yang kedua itu adalah mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat, di wilayah kita nih, dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang kita bahas kayak biasa, kita bahas definisi dari yang mau kita pelajari dulu nih. Jadi, yang mau kita pelajari kan teknologi konstruksi ya. Nah, kita cari tahu dulu nih, definisi teknologi itu apa. Nah, menurut KBBI, teknologi itu merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, atau teknologi itu merupakan ilmu pengetahuan terapan. Pengertian yang kedua atau definisi yang kedua itu teknologi itu merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Jadi ini itu merupakan kesimpulannya dari definisi teknologi di atas dari KBBI itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu jenis-jenis teknologi. Nah, jadi jenis-jenis teknologi itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada teknologi peralatan rumah tangga. Jadi ini tuh tujuannya itu untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya kayak misalkan lampu, jam dinding, mesin cuci, macam-macam lah. Ada kulkas juga gitu. Nah, terus ada juga teknologi produksi. Jadi teknologi produksi itu adalah teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya kayak misalkan pemintal benang. Itu awalnya yang kemarin kita bahaskan di bab sebelumnya, itu ada awalnya serat-serat kayak gitu dipintal jadi benang. Nah, dia ngasilin benang kan ya. Terus mesin penggiling padi. Jadi dari awalnya gabah digiling jadi padi sama sekam kayak gitu. Terus ada juga mesin pemotong kayu. Pokoknya sejenis-jenis itu. Nah, ini contohnya ada mesin pemintal benang yang teknologinya udah modern. Terus ini juga ada penggiling beras kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, jadi teknologi yang ketiga itu ada teknologi transportasi. Nah, teknologi ini digunakan untuk berpindah tempat. Jadi mau misalkan dari Lampung Tengah ke Bandar Lampung, atau dari Lampung ke Jawa, itu kita pakai teknologi. Karena kalau misalkan kita jalan kaki kan susah kan ya, dan capek juga kalau misalkan kita berenang menyeberangi lewat Selat Sunda gitu kan, susah juga, bahaya. Makanya diperlukan yang kita sebut sebagai teknologi transportasi. Nah, selanjutnya itu ada teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini itu fungsinya untuk bertukar informasi atau pesan atau chattingan lah, atau macam-macam banyak. Contohnya itu ada kayak misalkan yang jadul dulu ini ada radio, terus ada TV, ada HP, terus ada internet, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai teknologi komunikasi. Nah, terus kita lanjut ke teknologi yang terakhir, itu adalah teknologi konstruksi. Nah, teknologi yang digunakan untuk ngebangun sarana maupun prasarana. Jadi beda dengan teknologi lainnya ya kan ya. Kalau misalkan teknologi yang lainnya itu kan bentuknya itu sebuah alat, kayak misalkan transportasi itu ada kereta, bis, motor kayak gitu kan. Nah, sebagian besar teknologi konstruksi itu bentuknya itu ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain
untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan kayak gedung, terus kayak misalkan rumah, kayak gitu. Nih contohnya, ada jembatan. Nah, jembatan itu fungsinya untuk menghubungkan antar satu tempat ke satu tempat yang lainnya. Nah, terus selanjutnya ada kayak ini apa? Ini Monas. Nah, Monas itu monumen nasional, jadi ini monumental lah. Fungsinya untuk hiasan kayak gitu di sebuah kota. Nah, terus di sini bakal kita bahas lagi lebih mendalam tentang gimana sih itu teknologi konstruksi. Nah, di sini ada perkembangan teknologi konstruksi. Nah, pada awalnya itu manusia itu manfaatin apa yang ada di alam aja nih. Untuk misalkan tempat tinggal. Zaman dulu tempat tinggal itu kan manfaatin dari goa aja gitu kan. Misalkan zaman dulu banget tuh, kalau mau nyari tempat tinggal ya harus nyari goa-goa gitu. Terus kalau misalkan udah makin maju lagi, bisa dah tuh buat dari kayu-kayu, tapi masih memanfaatkan atau ngambil barang dari alam. Nah, tapi makin kesini manusia itu makin berkembang nih pemikirannya, ilmunya makin berkembang. Akhirnya manusia bisa menciptakan semen dan bisa ngebangun gedung-gedung yang lebih tinggi lagi, semen, beton, dan lain-lain itu. Akhirnya bisa ngebangun gedung yang gede-gede, megah, tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Nah, makanya kita harus bersyukur karena kita telah diberkahi oleh pikiran. Ya, intinya kita harus rajin-rajin bersyukur lah sama yang Maha Kuasa gitu. Nah, ini adalah gambar Candi Prambanan. Nah, jadi Candi Prambanan ini kan dibangunnya dari batu-batu nih, karena zaman dulu kan masih susah kan, nggak punya semen. Jadi mereka buat nempelinnya ini nggak pakai semen, jadi disusun aja gitu, ditata. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis proyek konstruksi. Jadi ada proyek konstruksi pemukiman, proyek konstruksi gedung, proyek konstruksi teknik sipil, ada juga proyek konstruksi bangunan industri. Jadi kalau pemukiman itu perumahan kayak gitu. Nah, dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan itu diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur, kayak misalkan jalan, air, bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Kayak misalkan kalian mau bangun rumah nih, jadi kalian itu harus tahu juga nih, jauh nggak dari tempat air. Kalau misalkan jauh, apa solusinya? Kayak misalkan dibangun sumur, kayak misalkan sarana lain kayak misalkan rumah sakit, sekolah deket nggak gitu. Jadi biasanya kalau rumah ini makin deket sama lebih banyak fasilitas, harganya pun dia bakalan makin mahal. Nah, terus ada proyek konstruksi gedung. Yang paling banyak dilakukan lah proyek konstruksi gedung ini. Nah, proyek konstruksi gedung ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, teknologi praktis, dan peraturan bangunan setempat. Kayak misalkan di daerah-daerah tertentu itu nggak boleh ada gedung tingginya. Kayak misalkan di daerah Bali. Kenapa nggak kayak Jakarta sih di Bali itu? Karena emang nggak boleh bangun gedung tinggi-tinggi di Bali itu, kayak gitu. Jadi harus ikut peraturan juga. Nah, terus ada juga proyek konstruksi teknik sipil. Nah, ini tuh biasanya nggak ngambil keuntungan atau non-profit dan lebih mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Ini contohnya kayak dam atau bendungan ini. Biasanya kan dam atau bendungan ini dipakainya itu untuk pembangkit listrik atau juga bisa juga untuk mengairi sawah kayak gitu. Itu proyek konstruksi teknik sipil. Nah, terus ada juga bangunan industri. Nah, kalau bangunan industri itu contohnya kayak misalkan perusahaan minyak, farmasi, dan perusahaan kimia. Jadi proyek konstruksi bangunan industri itu biasanya perusahaan-perusahaan besar kayak gitulah, pabrik-pabrik gitu. Oke. Selanjutnya, nah, fungsi teknologi konstruksi yang pertama dan paling utama itu adalah sebagai tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu punya fungsi untuk berlindung kan ya dari segala cuaca. Kayak misalkan kalau kita nggak punya tempat tinggal, itu kan kalau misalkan hujan kehujanan, panas kepanasan, repot kan ya, bisa ngebawa penyakit juga kalau misalkan kita nggak tinggal di dalam sebuah rumah kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya kayak misalkan ini ada rumah yang lengkap banget fasilitasnya ya. Nah, semoga kalian nanti waktu besarnya bisa punya rumah yang bagus kayak gini juga. Nah, terus contoh lainnya itu ada apartemen, ada villa, ada kondotel, kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada fungsi teknologi konstruksi itu untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Contohnya kayak misalkan kantor-kantor, gedung, toko, lapangan. Terus ada juga
untuk mempermudah transportasi dan komunikasi. Contohnya kayak misalkan nih, ada bandara, terus macem-macem lah, banyak. Ada jalan, jembatan, rel kereta, macem-macem ya, yang fungsinya untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia itu. Nah, oke. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa kalau misalkan kalian mau pergi-pergi, pakai masker, sering olahraga juga ya, supaya daya tahan tubuh kita kuat. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini berguna untuk kalian.